Ya, halo pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia. Dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan beragam informasi. Seperti apa, Bet? Ya, yang pastinya informasi terkini dan juga inspiratif sudah kami siapkan untuk Anda, pemirsa. Di antaranya adalah 81 ibu dan anak perempuan gotong royong membangun rumah warga Sasak Mauk, Tangerang. Ada pula membangun percaya diri lewat pentas seni. Dan dalam segmen bincang nanti kita akan membahas tentang kualitas pengajar PAUD di Jakarta. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Pemirsa, mewujudkan tempat tinggal yang layak huni bagi masyarakat Indonesia berpenghasilan rendah merupakan tujuan utama dari kehadiran Habitat for Humanity. Ya, dalam rangka memperingati Hari Ibu Internasional, Habitat for Humanity melalui Women Build kembali melakukan pembangunan pondasi dan pengecatan rumah layak huni di Desa Sasak Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Menetap di tempat tinggal yang tidak layak huni menjadi salah satu barometer yang mencerminkan kemiskinan suatu negara. Berangkat dari hal tersebut, Habitat for Humanity kembali menunjukkan konsistensinya dalam merealisasikan tempat tinggal yang layak huni bagi masyarakat Indonesia berpenghasilan rendah. Kali ini, Habitat for Humanity kembali melakukan proses pembangunan pondasi dan pengecatan rumah di Desa Sasak Mauk, Kabupaten Tangerang. Namun yang sedikit berbeda, kali ini pembangunan rumah melibatkan 81 peserta yang terdiri dari pasangan ibu dan anak. Bertepatan dengan peringatan Hari Ibu Internasional, para ibu dan anak perempuan ini turun ke lokasi pembangunan rumah layak huni melalui aksinya yang diberi nama Women Build. Mereka bergotong royong membantu warga setempat untuk membangun 7 unit rumah yang terdiri dari 2 pembangunan pondasi rumah, 2 pembangunan dinding rumah, dan pengecatan 3 rumah. Setiap unit rumah yang dibangun memiliki luas bangunan dan fasilitas yang sama, yakni dengan luas lahan sebesar 27 hingga 28 meter persegi. Dengan dilengkapi 2 unit kamar tidur, 1 ruang tamu dan 1 kamar mandi dengan total biaya mencapai 36 juta rupiah per 1 unit rumah. Women Build Habitat for Humanity adalah salah satu proyek bagian dari misi Habitat for Humanity in Indonesia. Tujuan kami adalah sebenarnya empowering the women untuk involve to create and make an impact to the society melalui pembangunan rumah bagi masyarakat yang memang membutuhkan. Nah, spesial hari ini kita memperingati Mother's Day, bukan Hari Ibu Indonesia tapi International Mother's Day, di mana kami mencoba membawa ibu-ibu, mengundang ibu-ibu dan putri-putri mereka ataupun putra boleh ya untuk ikut serta dalam kegiatan volunteer membangun rumah di Desa Mauk, Desa Mauk Tangerang ini. Ya, tanggapan saya ikut ini karena ingin mengajak putri saya untuk tahu bagaimana bekerja sama dengan komunitas yang berbeda-beda, nggak hanya komunitas yang ada di lingkungan dia sendiri, tapi di seluruh. Ini kan komunitas yang dibangun oleh internasional ya, jadi terdiri dari berbagai macam teman-teman berkumpul di sini untuk membantu sesama membangun rumah. Itu sih tujuan saya. Sejak didirikan pada bulan Mei 1997 lalu, Habitat for Humanity telah berhasil mendirikan rumah layak huni bagi lebih dari 46.700 keluarga Indonesia. Sementara, Women Build yang telah aktif sejak tahun 2012, rencananya akan kembali mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Batam yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun ini. Nova Monica, Yoga Pratama, DAI TV. Pemirsa, memiliki rumah layak huni merupakan impian bagi semua masyarakat Indonesia. Namun sayangnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah, ini merupakan hal yang sulit untuk diwujudkan. Ya, seperti Ratih dan Sumardi, keluarga ini akhirnya bisa bernapas lega setelah 23 tahun lamanya hidup dan tinggal di rumah berbilik bambu. Kini ia bersama keluarga dapat hidup di rumah yang nyaman berkat bantuan dari Habitat for Humanity. Bertujuan untuk menjadikan dunia sebagai tempat tinggal yang layak bagi manusia, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah, merupakan visi dari Habitat for Humanity. Seperti kegiatan pembangunan rumah di Desa Sasak Mauk, Kabupaten Tangerang.
yang dilakukan oleh Habitat for Humanity melalui aksi sosial Women Build. Di desa ini terdapat 1.605 rumah yang tidak layak huni, yang sebagian besarnya terbuat dari bilik bambu beralaskan tanah, serta tidak memiliki akses air bersih dan sanitasi yang memadai. Seperti Umrati dan Sumardi, pasangan suami istri ini merupakan salah satu keluarga berpenghasilan rendah yang telah menetap di Desa Sasak Mauk, Tangerang selama 23 tahun. Profesi mereka yang hanya sebatas buruh tani dan kuli bangunan, dengan pendapatan harian Rp20.000 sampai Rp50.000 saja, membuat keluarga ini kesulitan untuk memperbaiki tempat tinggalnya. Namun sudah lebih dari sepekan, Umrati beserta 3 anaknya kini telah menempati rumah yang layak huni. Mulai dari ketersediaan kamar tidur, ruang tamu, serta dapur dan kamar mandi yang dibangun oleh Habitat for Humanity. Rumah mau roboh itu deh. Kalau setiap tidur aja, bagaimana itu bawaannya gitu. Nggak bukannya bocor gitu. Setiap mau tidur ada krek gitu. Bukan takut saya mah bukan takut ininya patah doang atasnya. Iya bambu semua. Ya ginilah kayaknya gitu. Udah tenang gitu, aman, punya rumahnya nggak kebocoran, nggak apa gitu. WC ada, dulu makan WC nggak ada. Ya alhamdulillah lah, berarti ya rumah dibeli, udah dituin Habitat, udah dibangun dengan Habitat. Dengan mengacu pada standar nasional rumah layak huni di Indonesia seperti desain, ketahanan, kepemilikan tanah, air bersih dan sanitasi, Habitat for Humanity akan terus meningkatkan kualitas pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat Indonesia berpenghasilan rendah. Hal ini dilakukan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat memperoleh hak yang sama dengan taraf hidup yang lebih baik. Nova Monica, Yoga Pratama, Dai TV. Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, pola hidup masyarakat ibu kota yang kerap membuang sampah dan limbah sembarangan lambat laun membuat sungai dan laut menjadi tempat pembuangan massal. Kondisi ini dapat terlihat di Teluk Jakarta yang kini kondisinya memprihatinkan dengan cemaran limbah domestik yang membahayakan lingkungan. Menurut data Wahana Lingkungan Hidup pada tahun 2014, 80% pencemaran lingkungan di Teluk Jakarta diakibatkan limbah rumah tangga dan limbah industri. Pencemaran di Teluk Jakarta telah terjadi selama bertahun-tahun. Seiring maraknya aktivitas manusia, mulai dari hulu sungai hingga hilir, juga di sekitar pesisir hingga pembuangan yang bermuara ke Teluk Jakarta. Pencemaran limbah yang mengandung bahan berbahaya berdampak pada penurunan kualitas air dan menurunnya sumber daya hayati. Selain logam berat, pencemaran laut juga diidentikan dengan adanya fenomena eutrofikasi. Eutrofikasi adalah kejadian peningkatan nutrisi, biasanya berupa senyawa yang mengandung nitrogen atau fosfor dalam ekosistem. Dapat dikatakan juga eutrofikasi merupakan suatu kondisi di mana perairan menjadi terlalu subur, sehingga terjadi ledakan jumlah alga atau fitoplankton. Semua limbah itu bisa saja berdampak negatif positif ya. Kalau dia melebihi, dia akan berdampak negatif. Tapi kalau dia limbahnya itu masih dalam batas-batas tertentu, dia bertumbuh baik. Dan kalau fitoplankton itu bertumbuh baik, sebenarnya itu bagus buat makanan ikan-ikan di sana sama organisme. Tetapi kalau dia sudah melebihi, nah itu masalahnya. Dia melebihi daripada populasi yang normal, yang wajar. Nah, itu yang disebut dengan blooming. Itu disebut dengan, biasa disebut juga dengan red tide. Kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan menjadi salah satu penyebab pencemaran terbesar di perairan, khususnya di pesisir perairan Teluk Jakarta. Selain membawa sejumlah bakteri, limbah domestik juga berdampak pada kesehatan. Limbah domestik adalah limbah yang dihasilkan langsung dari aktivitas manusia. Salah satu contohnya adalah aktivitas sanitasi di sungai. Kurangnya pengolahan limbah domestik yang layak membuat limbah domestik menjadi salah satu indikator pencemaran laut. Limbah domestik membawa sejumlah bakteri yang berasal dari pencernaan manusia. Bakteri ini terbawa aliran sungai dan masuk ke dalam perairan teluk. Dan itu kalau bisa terlaksana ya akan baik gitu ya, tapi kembali lagi pada sikap masyarakat sih, harusnya memang ada penyadaran masyarakat bahwa mereka harus tidak boleh langsung dibuang atau mungkin ada septic tank atau apa, tapi kan juga itu terkait juga dengan tingkat pendidikan, terkait dengan tingkat kesejahteraan, luas juga. Jadi pemahaman ke masyarakat itu yang mesti diinikan, dan penyediaan sarana oleh pemerintah memang sangat diharapkan.
Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang akan memberikan kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Tim Dai TV. Ya, pemirsa, kesadaran lingkungan yang diberikan sejak dini terhadap anak-anak terus dilakukan untuk memberikan kepedulian terhadap mereka agar lebih peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Ya, berbagai kegiatan pun dilakukan untuk menumbuhkan tanggung jawab akan lingkungan di dalam diri mereka. Save the Children adalah organisasi independen yang tersebar di 120 negara dengan gerakan edukasi kepada anak-anak, khususnya mereka yang termarginalkan. Di Indonesia, Save the Children menjalankan program di 12 provinsi di seluruh Indonesia, dari Aceh, Jawa, Sulawesi, hingga ke Nusa Tenggara Timur. Menanamkan pendidikan lingkungan sejak dini adalah salah satu fokus mereka. Karena itu, Save the Children membuat tim tangguh bencana di beberapa sekolah di Jakarta. Gerakan peduli lingkungan juga dilakukan oleh Seci School Jakarta. Setiap hari Jumat, pada pukul 7 pagi, siswa membawa sampah atau barang yang tidak terpakai dan bisa didaur ulang dari rumahnya untuk ditaruh pada tempat sampah yang sudah disediakan di lobi sekolah. Recycling itu kita udah mulai dari dini, dari waktu kindergarten juga mereka sudah diajarkan untuk memilah-milah tentang sampah itu. Sampah ada yang bisa diuraikan dan tidak bisa diuraikan, bisa dibikin lagi, ada yang tidak bisa dibikin lagi. Dari situ kita dipilah-pilah mana yang kita harus buang, mana yang kita bisa pakai kembali. Selain memilah sampah, murid-murid Seci School juga diajarkan untuk mengubah barang bekas menjadi barang yang bisa digunakan kembali. Ya, mereka diberi pemahaman tentang konsep reuse dan recycle. Selain mengajarkan mengelola sampah dengan bijak, Seci School juga mengajarkan menghemat energi dalam penggunaan listrik. Jika sebelumnya edukasi lingkungan dilakukan dengan tatap muka dan pengelolaan sampah secara fisik, Percik Junior memilih media sebagai medium sosialisasi kepedulian lingkungan. Majalah online ini menyajikan berbagai tema pendidikan lingkungan bagi anak. Disampaikan dengan cara menarik melalui gambar yang edukatif dan kata-kata yang sederhana. Percik Junior berusaha mendekatkan anak-anak pada arti penting lingkungan yang sehat. Apakah ini mudah dibaca, menarik, sama menyenangkan. Ketika mereka bilang, ini mudah dibaca, jadi menarik, menyenangkan, berarti udah kita bungkus. Karena kekhawatiran kita biasanya kalau orang dewasa itu fokusnya pada kalimat yang panjang, yang terlalu baku, konsep yang sulit, sementara media Percik Junior ini harus yang menarik, mudah dimengerti, dan menyenangkan. Itu kesulitannya. Awalnya tidak mudah mengajarkan anak untuk peduli dan cinta lingkungan. Namun dengan edukasi yang menarik dan tepat, anak pun dapat hidup bersahabat dengan alam. Tim Liputan Dai TV. Ya, untuk meningkatkan kepercayaan diri bagi anak berkebutuhan khusus, Sekolah Citra Anindya rutin mengadakan pementasan seni setiap tahun. Ya, di atas pentas, anak-anak istimewa ini bisa mengekspresikan diri dan menunjukkan bakat mereka di depan publik. Bernyanyi, membaca puisi, menari, bahkan mempertunjukkan kebolehannya dalam bermain drama musikal. Ya, inilah berbagai petunjukan yang disajikan oleh murid-murid berkebutuhan khusus Sekolah Citra Anindya untuk orang tua mereka dalam pentas seni bertajuk Superhero. Selain memberikan wadah ekspresi, pentas seni ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak-anak istimewa ini. Biasanya kita mempunyai acara tahunan yaitu pentas seni. Nah, biasanya kita setiap tahun menggunakan tema yang berbeda-beda. Nah, tahun ini kita menggunakan superheroes. Anak-anak sudah berlatih kurang lebih sekitar 3 bulan. Tujuan ini untuk menampilkan anak-anak, tidak hanya anak-anak yang normal ya, tapi anak-anak berkebutuhan khusus juga mampu untuk performing di depan orang tua. Kesuksesan acara ini tak terlepas dari peran penting para guru yang dengan sabar memberikan perhatian serta pelatihan bagi 30 murid agar dapat menampilkan kebolehannya di atas pentas. Untuk menanamkan melatih anak berkebutuhan khusus, para pengajar harus lebih sabar dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Para guru pun harus memahami karakter anak didiknya masing-masing.
Kalau metode khusus sebenarnya metode banyak ya untuk mengajarkan kepada anak-anak kebutuhan khusus. Tapi untuk di sekolah ini kami menerapkan EBA sama ada juga outdoor learning, ada juga floor time, macam-macam Mas. Jadi kita combine di sini. Untuk menanamkan kepercayaan diri, kita biasanya memang kita biasakan ya. Awalnya mereka pasti ada yang takut, ada yang nervous, ada yang ini, ada yang latihannya bagus pada saat tampil mungkin jadi nervous, jadi mogok. Nah, kita menyemangati mereka. Jadi kita kasih pengertian, kita kasih reward, kita pokoknya kita kuatkan mereka bahwa ini untuk tampil di depan orang tua dan bahwa ini tidak apa-apa gitu. Karena kadang-kadang mungkin mereka merasa takut ya, atau dengan musik yang kenceng mereka agak takut atau gimana gitu. Pentas seni tahunan ini memberikan kesan yang mendalam di hati para orang tua murid yang melihat anaknya tampil di depan mereka. Orang tua murid juga menyatakan dengan adanya acara pentas seni ini dapat meningkatkan kepercayaan diri serta minat dan bakat pada buah hatinya. Kegiatan ini sangat bagus, sangat mewadahi bakat anak-anak, kemudian juga membuat anak-anak jadi lebih berani dan bisa tampil di hadapan orang tua. Selain meningkatkan minat dan bakat serta kepercayaan diri, terselip harapan kelak buah hati mereka dapat hidup mandiri dalam bermasyarakat. Sutrijaya, Dio Mayriski, Dai TV. Ya, dan pemirsa, selanjutnya kami akan membahas tentang kualitas pengajar PAUD di Jakarta. Namun setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan usia dini. Seperti kita tahu, Lauren, bahwasanya memang pendidikan ini sedari dini bisa membentuk karakter anak, baik dari sisi intelijensi, emosional, sosio-emosional juga, dan banyak hal yang lainnya sebenarnya. Iya, apalagi memang di usia tumbuh kembang anak, terutama 0-6 tahun katanya golden age juga untuk membentuk perkembangan otak anak ya. Betul sekali. Nah, kebetulan sekali di Jakarta ini, ya sebenarnya banyak sih di daerah di Indonesia, tapi kita berbicara dari skop yang lebih kecil dulu di Jakarta. Ini kalau kita berbicara tadi usia, tentang usia 0-6 tahun seperti yang Lauren bilang adalah ada sekitar 1,1 juta anak di Jakarta rentang usia 0-6 tahun. Tapi yang baru masuk PAUD atau pendidikan anak usia dini ini baru tidak sampai setengahnya, tidak sampai 50%-nya, hanya sekitar 490.000 sendiri. Betul. Betul ya. Dan memang kalau kita bicara tentang pendidikan anak usia dini, tentunya ini sudah mulai disadari oleh banyak pihak, termasuk juga orang tua. Betul nah, sekali. Untuk berbincang-bincang tentang hal ini, saat ini kita udah punya narasumber yang kompeten di bidangnya nih untuk membahas tentang pentingnya PAUD. Oke, nah hari ini telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia pemirsa Ibu Tuti Kuswarini SPD selaku Ketua HIM PAUDI Jakarta Utara. Namun sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan beliau tentang sebenarnya apa peran PAUD dan kemudian kualitas PAUD di Indonesia seperti apa, kita saksikan dulu tayangan berikut. Pendidikan anak usia dini atau yang umum disingkat PAUD merupakan jenjang pendidikan dasar yang ditujukan bagi anak berusia 0 hingga 6 tahun. Dengan memberikan berbagai rangsangan pendidikan untuk membantu tumbuh kembang anak. Mengikut sertakan anak dalam kelompok PAUD bertujuan agar sang anak siap memasuki tingkat pendidikan lebih lanjut. Pada umumnya, metode pengajaran di PAUD meliputi pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Namun ada juga PAUD yang menekankan pelatihan psikomotorik untuk peserta didiknya, seperti PAUD Kemuning yang berada di bilangan Cilincing, Jakarta Utara. Setiap seminggu sekali, PAUD ini mengajak anak-anak bermain di luar ruangan sambil belajar mendaur ulang dari limbah plastik. Anak-anak juga diajari menanam dan merawat tumbuhan untuk menumbuhkan kecintaan terhadap lingkungan. Saat ini PAUD memiliki fungsi penting bagi anak untuk membina dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal, sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Baik, ini kalau boleh
mengutip dari sebuah penelitian mengatakan bahwasanya 50% kapabilitas kecerdasan anak itu terjadi pada usia 4 tahun. Akan mencapai 80% ketika usia 8 tahun dan akan mencapai maksimal atau puncaknya pada usia 18 tahun. Makanya sebisa mungkin sedari kecil harus dididik ya Jangan seperti kehilangan kesempatan ya. Betul sekali golden age-nya. Kita langsung sapa narasumber kita hari ini. Ada Ibu Tuti. Halo Ibu Tuti, apa kabar? Baik, Mas. Aduh, cantik sekali hari ini Bu Tuti ya. Selamat datang di Halo Indonesia Bu Tuti. Bu Tuti, ini sebelum kita berbincang lebih lanjut tentang kemudian kualitas SDM dan kurikulum segala macamnya. Sebenarnya PAUD ini sendiri apa? Karena banyak kemudian orang tua yang berpikir, PAUD itu cuma tempat main-main, nyanyi-nyanyi gitu. Iya. Seperti apa Bu Tuti? PAUD sendiri itu sih bukan, memang tempat bermain ya Mas. Maka mereka mampu, mungkin mereka beranggapan PAUD itu hanya tempat main-main aja. Tidak juga Mas, di situ kan di dalamnya ada kita mengajarkan. Salah satunya mereka berani, ya kan? Ini dirinya sendiri, supaya dia itu kan ada anak yang takut gitu kan. Nah nanti jadi di dalam PAUD itu anak-anak juga mendapat pembelajaran sambil bermain. Oke, berarti intinya adalah learning by doing atau learning by playing ya? Iya. Kalau di Jakarta sendiri jangkauan PAUD ini sudah seberapa jauh Bu untuk dapat menjangkau anak-anak usia tadi, golden age tadi untuk ikut serta di dalamnya? Sudah 50%-an deh Mbak, untuk itu ya. Mereka banyak juga yang mereka menyekolahkan anaknya itu di PAUD-PAUD ya, terutama untuk supaya mereka ya memberanikan diri. Jadi seperti anak itu jadi berani gitu ya. Oke, ini kalau kita berbicara tentang kemampuan anak yang masih dalam rentang usia 0 sampai 6 tahun, kita berbicara tentang kemampuan mereka bersosialisasi, karena memang salah satu objektif yang ingin dicapai di PAUD adalah anak-anak bisa memiliki kemampuan bersosialisasi dan salah satunya yang penting adalah problem solving yang belum tentu setiap orang dewasa juga bisa. Tapi pertanyaannya, apakah anak-anak bisa Bu memiliki sifat-sifat itu dalam rentang usia 0 sampai 6 tahun? Ya, mungkin dimulai dari motorik dan kemudian seperti yang tadi Matt katakan ya. Jadi kan di dalam situ juga kurikulumnya itu kan sudah ada 5 aspek, tambah 1 aspeknya itu adalah seni ya. Jadi semua di dalam situ ada aspek moral, ya, aspek agama, moral dan agama, aspek bahasa, aspek kognitifnya ada fisik, motorik, sosial, emosional. Nah, di salah satu itu. Jadi kalau itu 5 tambah 1 lagi yang seninya itu. Tapi seni itu semua sudah masuk di dalam yang tadi 5 aspek itu. Jadi sudah tercakup semuanya. Sudah tercakup di situ. Ya. Iya. Tapi kalau kita mencoba mengaca dari 5+1 aspek yang mungkin bisa dimiliki oleh anak-anak rentang usia 0 sampai 6 tahun, pertanyaannya aspek mana sih Bu yang paling berpeluang besar untuk kemudian dikembangkan secara maksimal di usia golden age itu? Ke 6-6-nya lah Mas. Ke 6-6-nya ya? Iya kan? Jadi dia kan di situ sosial emosional, berarti dia biar bisa ke temannya kan, sosialnya itu bermain bersama temannya seusianya, ya kan? Terus fisik motorik ya, dia biarpun ada juga anak yang fisiknya agak ini, tapi mereka mau berbagi gitu kan. Jadi bisa dikatakan berkesinambungan seperti itu ya Bu, semuanya. Semua aspeknya. Ya, semua aspek nah, kalau Ibu sendiri kan pasti sebagai Ketua HIPAUDI sudah banyak nih melihat praktek di lapangan ya. Sebetulnya seperti apa sih Bu perbedaan anak-anak yang mengalami atau mengalami pendidikan di usia dini yang berkualitas dengan yang tidak mendapatkan PAUD? Perbedaan dari anak-anak yang mengikuti PAUD dengan yang tidak nih Bu. Mungkin apakah lebih sosialisasinya lebih bagus, kemudian nantinya ketika memasuki jenjang pendidikan yang selanjutnya SD mungkin lebih siap atau seperti apa nih Bu? Otomatis Mbak, kalau yang sudah di PAUD pasti mereka sosialisasinya lebih mengarah ke sana. Coba kalau mereka yang tidak ini kan, jadi mereka tidak tahu itu bersosialisasi. Terus anak-anak yang, tapi kalau mereka dimasukkan ke dalam PAUD itu sendiri, pasti nanti untuk jenjang lebih lanjutnya seperti ke SD, mereka sudah tidak kaget lagi gitu ya kan. Memang banyak jenis-jenis PAUD ya, ada kemudian daycare dan segala macam. Dan nanti setelah break kita akan membahas lebih lanjut tentang apa itu PAUD dan bagaimana kurikulum dan juga pengajarnya ya Bu ya. Namun setelah jeda berikut tetap bersama kami pemirsa di Halo Indonesia.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Tadi sebelum break kita berbicara tentang, kita mau berbicara sedikit tentang daycare, preschool, yang lainnya yang sebenarnya kemudian disangkut pautkan dengan PAUD. Nah, berbicara tentang bermain-main di PAUD ya, ini ada sebuah buku yang berjudul The Confident Child yang ditulis oleh Raymond O. Donchada, ya, menyatakan bahwanya permainan ini bisa kemudian menstimulasi pemikiran anak-anak untuk menghadapi kehidupan atau situasi dalam hidup yang sebenarnya. Nanti ya. Betul sekali. Jadi memang banyak yang bisa dilakukan oleh anak-anak ya. Betul. Nanti kita tanyakan langsung ke Bu Tutinya. Baik, Bu Tuti, ini kalau kita lihat sebenarnya kurikulum yang diangkat oleh PAUD sendiri sebenarnya apa? Objektif terbesar, tujuan terbesar, goalnya apa? Di situ kita punya kurikulum Permen 58. Terus ada lagi sekarang kan kurikulum 2013. Di situ di mana yang tadi saya bilang beberapa aspek semua itu akan kita kurikulumnya, jadi apapun yang ada di situ kognitifnya dengan bermain, ya, bermain. Makanya anak-anak itu kan memang usia segitu rentang untuk bermain, tapi bermainnya bukan asal bermain, tapi bermain sambil belajar gitu yang tadi ya. Nah di situ semuanya ada di dalam permainan itu. Apapun yang akan kita berikan sejak pembelajaran apapun melalui bermain. Di PAUD. Semuanya disiapkan gitu ya, Bu. Nah, kalau kita bicara tentang pendidikan dan PAUD, pasti tidak lepas dari tenaga pengajarnya. Nah, berbicara tentang tenaga pengajar, pasti kan Ibu di Himpau di Jakarta Utara sendiri memang mengurus itu ya, Bu ya. Gimana sih tenaga pengajar saat ini? Apakah sudah cukup dari sisi jumlah dan kualitasnya? Alhamdulillah ya, Mbak ya. Makanya ini kita juga bekerja sama dengan pemerintah. 50% waktu awal-awalnya mereka mungkin ada yang masih SD untuk mengajar di situ. Tapi sekarang alhamdulillah di Jakarta Utara tuh sudah pengajarnya sudah tidak ada lagi yang SD. Ya, kita sudah mulai SMA. Mereka juga mau mengajar di situ. Alhamdulillah ya, Mbak ya. Karena gimana ya? Income sendiri kan situ tidak ini anak-anak kan karena di PAUD itu ya pembelajaran walaupun itu mereka maksudnya biayanya kan tidak ini. Makanya guru-gurunya juga tapi untuk yang BKB kebanyakan gitu ya dari kader. Tapi sekarang alhamdulillah sudah 50% kita tenaga pendidik di Jakarta Utara itu sudah SMA. Terus diberikan pembelajaran atau diajak diklat. Oh, diberikan diklat yang bekerja sama dengan pemerintah. Untuk dari yang tadinya SMP bisa mengajar di PAUD, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, alhamdulillah ya. Sudah terus mereka juga mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Jadi memang tadi ada unsur panggilan juga ya, Bu, pastinya. Ya, panggilan hati nurani ya. Semua ibu-ibu pastinya lah ya. Tapi di Jakarta Utara sendiri ada satu bapak-bapak juga yang mengajar PAUD. Luar biasa nih, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, Ibu ada kerjasama dengan swasta kah atau ini sejauh ini baru upaya pemerintah saja? Kalau yang untuk itunya SDM-nya itu pemerintah. Kita CSR yang itu tadi seperti Save the Children gitu kan, mereka juga sudah ini, terus JICT ya kan, ada lagi banyak CSR. Jadi cuma baru 50% lah. Jadi saya juga mengharapkan untuk CSR lain supaya mau menanamkan itunya supaya guru-guru di pendidik di Jakarta Utara sudah tidak ada lagi yang SMA, minimal S1 PAUD. Itu biar berkualitas. Lebih banyak program CSR dari perusahaan-perusahaan untuk berderma ya. Iya, betul sekali. Nah, tadi kita udah ngobrol sama ibunya juga ya, Met, dan sepertinya masih banyak di aspek menarik yang bisa dikupas. Salah satunya bahwa tenaga pembina atau pengajar di PAUD itu juga memberdayakan warga Rusun Rawabebek. Nah, ini menarik sekali. Kita akan bahas sesudah tayangan berikut ini. Pendidikan Anak Usia Dini Cahaya Permata Indonesia yang berlokasi di Rusun Marunda, Jakarta Utara memberdayakan 16 warga Rusun Marunda yang dilatih untuk tenaga pengajar bagi 275 siswa di PAUD Cahaya Permata Indonesia. Padahal sebelumnya mereka tak memiliki bekal keterampilan sebagai pengajar.
apalagi memiliki lisensi sebagai guru PAUD. Salah satu guru berprestasi di PAUD Cahaya Permata Indonesia adalah Tursenawati. Nah, sejak tahun 2013 mengabdikan dirinya sebagai tenaga pengajar sukarela di PAUD Cahaya Permata Indonesia. Sebagai lulusan SMK, Tursena awalnya mengalami kesulitan dalam mengajar. Namun karena kecintaannya terhadap anak-anak serta kemauan yang keras untuk belajar, mendorong Tursena untuk tetap mengajar di PAUD Cahaya Permata Indonesia. Pertamanya juga kaku ya. Pertamanya kaku, awalnya kaku, tapi lama-lama setiap hari kita dikasih bimbingan dari Pak Hengki, juga Miss Ellen dari yayasan juga. Dari dinas juga ada, maksudnya TOT dasar, ada TOT lanjutan. Itu saya udah mengikuti itu dan sekarang saya maksudnya mengejar untuk terus meningkatkan kualitasnya menjadi sebagai guru. Pertamanya itu kepanggil hati, maksudnya udah terlanjur ke anak-anak itu udah menyatu dengan diri saya, jadinya melihat anak-anak itu udah seneng gitu rasanya gitu. Jadinya pokoknya untuk gimana cara walaupun ilmu saya sedikit tapi saya pengen menularkan ilmu saya itu kepada anak-anak Rusun Marunda ini biar mereka itu bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Untuk mendapatkan pendidikan dasar di PAUD ini, orang tua siswa yang sebagian besar berpenghasilan rendah hanya dikenakan biaya sebesar Rp17.000 per bulannya sebagai biaya operasional pendidikan. Dengan begitu, anak-anak Rusun Marunda tetap dapat mengecap pendidikan dasar tanpa khawatir besarnya biaya sekolah. Baik, ini coba kita ralat ya tadi, bukan di Rusun Rawabebek tapi di Rusun Marunda. Tapi kalau kita berbicara tentang pendidikan anak usia dini sebenarnya sudah ada undang-undangnya nomor 23 tahun 2003 pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa ini adalah pendidikan yang memang ditujukan untuk anak-anak untuk berbagai macam aspek dalam kehidupan yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Tuti 5+1. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita tadi melihat tayangan ada warga Rusun yang kemudian tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk menjadi pengajar PAUD. Menjadi pertanyaan adalah kemudian apakah sudah ada peran pemerintah yang kemudian mengajak warga yang ingin menjadi pengajar PAUD ada workshop atau seminar khusus Bu, pelatihan? Ada Mas, alhamdulillah itu yang tadi itu yang dilihatkan itu kan salah satunya ibu guru yang ada di Rusun Marunda ya, yang tadinya hanya ibu rumah tangga. Awalnya penghuni biasa penghuni biasa yang ini, nah itu ada Bu Tursina itu, waktu itu kan Himpodi juga kita habis ngajar di tempat kita, terus kita ke situ, nah kita ajak-ajak anak-anak itu yang tadinya hanya melongok-melongok gitu kan, trauma mungkin dengan kebanjiran, dengan ini ya. Baru pindah mungkin ya Bu. Terus akhirnya ada itu Bu Tursina, ada beberapa guru yang di situ yang tadinya memang hanya ibu rumah tangga, terus mereka mau gitu, mau ya ngajar sini. Nanti kita lepas gitu. Nah, mereka sudah ini dilepas, kebetulan juga ada foundation itu ya, dari yang saya bilang tadi swasta yang mau bergabung di situ, ya alhamdulillah Mbak sekarang sudah bagus, sangat bagus mungkin sekarang ya di Rusun Marunda gitu. Jadi SDM-nya juga kita ikutkan, ikut pelatihan-pelatihan. Ayo ada pelatihan dari pemerintah baik maupun dari swasta. Nah supaya tidak ketinggalan. Jadi bukan hanya dari SMA atau SMP ngajar di situ, tapi sekarang sudah mereka ada yang sudah ikut kuliah juga Mas, S1. Disekolahkan ya Bu? Iya, wow. Dapat itu dari dana Bajis. Iya. Jadi Bajis juga membantu pemerintah, maksudnya pemerintah dalam arti Bajisnya ya, membantu. Kalau S1 berarti akan ada, kalau dulu saya tahunya adalah PGTK, PGSD ya. Sekarang memang ada PG PAUD ya? Ada Mas. Nanti setelah break kita akan berbicara lebih lanjut tentang kemudian, kalau tadi kita sudah berbicara banyak tentang mental, nanti kita akan berbicara sedikit tentang fisik dari anak-anak sendiri yang memang sudah siap belum, seperti otak kanannya dan juga otak kirinya. Namun setelah jeda berikut ya Bu ya, tetap bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Hal Indonesia, dan kalau kita berbicara tentang pendidikan anak usia dini, apalagi yang kita berbicara juga tentang golden age, ini sangat menarik. Karena kalau kita mencoba menilik dari kajian neurologi, anak yang baru lahir atau bayi yang baru lahir ini memiliki sekitar kurang lebih 100 miliar neuron yang ada di dalam otaknya. Dan dalam tahun kayak spons ya menyerap semua informasi. Betul. Dan dalam tahun-tahun pertama ini kemudian neuron ini akan saling berhubung dan akhirnya menciptakan triliunan neuron yang siap untuk menerima stimulasi pendidikan.
makanya memang Golden Age ini sangat luar biasa ya. Oke, kita kembali ke Ibu Tuti. Ibu Tuti ini kalau kita lihat sebenarnya banyak yang kemudian menilai tadi sebelum break kita juga berbicara tentang pengajar yang banyak SMA yang mungkin belum kualifikasinya belum cukup. Nah, kemudian apakah ada pelatihan khusus yang tidak dari pemerintah, tapi kemudian dari masing-masing pihak atau sekolahnya sendiri? Ada, Mas. Ada beberapa sekolah yang mengadakan sendiri, terus mereka mencari CSR-nya gitu kan. Seperti yang ada di Jakarta Utara itu banyak. Ada dari Save the Children yang tadi saya bilang, ada dari Tonoto, terus ada dari Jakarta kontainer. Nah, itu mereka mengadakan terus bersama Himpodi juga mengadakan. Jadi tanpa dipungut biaya kita mengadakan sedikit-sedikit apa yang kita dapat waktu itu. Kita kan sudah diberikan juga pelatihan. Nah, kita bersama teman-teman Himpodi, pengurus-pengurus Himpodi, kita mengajak teman-teman yang tadinya hanya SMA, terus kita bisa supaya jadi PAUD itu bisa berkualitas ya, jangan hanya katanya kan PAUD itu ece-ece gitu kan, padahal enggak juga ya. Tapi kalau sekarang semua gurunya itu sudah kita hampir, bukan semua ya Mas, belum semua. Jadi hampir guru-guru yang ada di daerah Jakarta Utara itu sedikitnya sudah diikutkan pelatihan-pelatihan itu. Mungkin yang ada diadakan juga oleh Himpodinya sendiri atau oleh pemerintah gitu. Ada standarisasinya gitu ya Bu ya? Oh iya ada. Jadi guru tidak boleh, sekarang kan harus S1 juga ya. Nah, sedangkan dia mendapat insentif untuk dirinya sendiri tidak mencukupi untuk dia ikut kuliah gitu kan. Kalau untuk harus mengejar S1-nya itu. Nah, itu yang kita berikan. Oke, jadi emang intinya adalah dari PAUD ini sendiri, yang kita harapkan dari anak adalah adanya 3 karakter yang muncul dari anak. Yang pertama adalah kemampuan mereka untuk mengenali diri mereka sendiri atau intrapersonal, kemudian kemampuan untuk mengenali lingkungan atau sosial, dan juga kemampuan untuk berkenal dengan Tuhan Yang Maha Esa atau spiritual. Saling berkesinambungan. Betul sekali. Terima kasih Bu Tuti sudah hadir di Halo Indonesia. Sharingnya sangat luar biasa dan kita harapkan anak-anak Indonesia ke depan semakin sukses dan jaya ya Bu ya. Tapi saya bisa nggak minta satu dia? Boleh. Boleh. Apa nih Bu pesan-pesan terakhir? Pesannya supaya di Jakarta Utara terutama ya kan. Itu kan SDM-nya juga masih ada yang ini, supaya pemerintah bisa meningkatkan insentifnya gitu. Dari manapun juga, terus jadi kita bisa membangun PAUD yang berkualitas ya, dari SDM-nya, dari kesejahteraan guru-gurunya. Mohon itu untuk pemerintah maupun pihak-pihak swasta yang bisa memberikan itu untuk kesejahteraan guru-gurunya. Tercatat. Baik, terima kasih Bu Tuti atas kadarnya di Halo Indonesia. Baik pemirsa, kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami di Halo Indonesia. Yang memasuki usia lansia, seseorang biasanya hanya beraktivitas di dalam rumah karena faktor kesehatan dan kemampuan fisik yang mulai terbatas. Tapi jangan salah, lansia juga butuh hiburan. Ya, mereka bisa berlibur ke destinasi wisata yang nyaman dan dilengkapi dengan fasilitas ramah lansia. Di usia lansia, kemampuan dan imunitas tubuh seseorang mulai berkurang. Mereka lebih mudah terserang penyakit, terbatas melakukan berbagai kegiatan fisik dan juga mengalami ketidaknyamanan secara psikis. Karena itu, mereka membutuhkan perhatian yang lebih. Kepedulian terhadap lansia pun ditunjukkan melalui kegiatan seminar yang diadakan oleh Asosiasi Senior Living Indonesia Expo 2016 bertajuk Enhancing Senior Travel and Lifestyle with Professional Care. Acara ini dihadiri lebih kurang 2.000 orang tua lanjut usia. Mereka diberikan penjelasan mengenai destinasi tujuan pariwisata dan fasilitas yang dibutuhkan oleh para kaum lansia. Maka pada hari ini tema kita adalah bagaimana meningkatkan suatu perjalanan hidup atau turis dari senior ini dengan professional care. Kenapa turis ini penting di dalam senior living? Karena sebenarnya kita juga menginginkan bahwa senior itu sendiri kan nggak mungkin tinggal di dalam suatu hunian atau tempat tinggal seumur hidupnya tanpa jalan-jalan, tanpa keluar. Pada umumnya mereka membutuhkan juga refreshing, jalan-jalan.
Destinasi wisata yang digemari lansia memiliki kriteria tersendiri. Mereka menyukai destinasi wisata yang tenang dan juga religius. Seperti halnya Bali, Yogyakarta, dan juga Bandung. Fasilitas juga menjadi nilai utama untuk kenyamanan para lansia berwisata. Saya kira tourism for senior bagus ya, tapi saya kira harus di-arrange lebih bagus karena destinasinya Indonesia nggak kalah dari luar negeri. Indonesia sangat beautiful, very beautiful. Cuman mungkin sarana prasarananya yang harus diperhatikan karena nggak sembarangan kan, nggak bisa. Mereka biasanya sudah pakai kursi roda, sudah banyak asisten pakai tongkat. Jadi ininya juga mesti yang fasilitasnya mesti yang mendukung ya. Dan kita tahu di Indonesia fasilitas untuk yang handicap ini masih kurang perhatiannya. Acara yang telah diadakan 2 kali ini mendapatkan antusias yang baik dari para kaum lansia. Selain mendapatkan informasi mengenai destinasi tujuan wisata yang dapat mereka kunjungi, para lansia ini juga mendapatkan hiburan dari para pengisi acara yang tak lain juga para kaum lanjut usia. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, para lansia ini dapat bergerak aktif menghibur para peserta seminar yang lain. Oh, bangga sekali ya, senang sekali kita. Apalagi saya kan belum pernah masuk di ini auditorium yang besar ini, ya pengalaman hidup lah, senang. Memberikan perhatian bagi lansia tak sekedar menyediakan kebutuhan pokok hidup mereka. Komunikasi dan memberikan kenyamanan bagi kondisi psikologis mereka juga jadi hal yang perlu dilakukan, agar mereka bisa tetap menikmati hidup di usia senja. Meli Puspita, Herdin Asgolani, Dai TV. Ya, pemirsa, memberikan pengetahuan dan mendalami suatu ajaran yang baik dapat dilakukan sejak dini. Ya, seperti makna Hari Trisuci Waisak yang diperkenalkan kepada anak-anak melalui pertunjukan seni. Hari Trisuci Waisak yang merupakan hari besar dan paling bermakna bagi umat Buddha, di mana manusia bisa merenungi segala perbuatannya dan setiap saat selalu hidup dengan rasa cinta kasih tanpa kebencian. Makna inilah yang ingin ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Karena itu, perayaan Waisak kini dikemas lebih menarik. Seperti perayaan Waisak untuk anak-anak yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan di Tangerang, Banten. Tujuan diadakan acara ini adalah agar semua anak-anak Buddhis di seluruh Indonesia, khususnya Jakarta dan Tangerang, bisa memaknai Waisak dan bergembira atas perayaan Waisak, yaitu adalah suatu perayaan yang merayakan kelahiran Pangeran Siddhartha yang sekarang telah menjadi Buddha Gautama ya. Lebih kurang 1.500 peserta yang berasal dari 26 wihara dan 2 sekolah Buddhis mengikuti kegiatan ini. Anak-anak pun melakukan setiap kegiatan yang diberikan dengan antusias. Mereka memberikan pertunjukan tarian, memberikan ucapan selamat Hari Waisak dalam 10 bahasa, membuat prakarya, hingga berparade menggunakan kostum-kostum yang menarik. Ya, menurut saya ini satu terobosan yang bagus sekali ya. Kenapa? Ya karena dengan perayaan di mall ini masyarakat umum bisa melihat bagaimana perayaan di agama Buddha. Karena agama Buddha itu kan termasuk agama minoritas di Indonesia. Nah, dengan adakan di tempat umum seperti ini ya bagus supaya masyarakat umum bisa tahu tentang agama Buddha. Dengan mengemas perayaan Waisak dengan cara yang menarik, diharapkan anak-anak dapat lebih mengenal dan memahami makna Hari Raya Waisak dengan baik, agar menjadi pribadi yang berbudi pekerti. Meli Puspita, Javier Almadina, Dai TV. Baik, kalau barusan ini adalah pertunjukan seni, sekarang kita beralih ke bidang kuliner. Lauren suka makan pizza nggak? Wah, saya suka banget, Matt. Kalau saya kebetulan sukanya tuh yang topping jamur atau yang sayur-sayuran gitu. Sehat banget ya. Iya. Tapi kalau pizza dengan topping buah, sudah pernah coba belum? Belum, memang ada ya? Ada. Oh. Kamu pasti belum pernah coba? Belum Saya sih. juga sebenarnya belum pernah coba ya. Tapi tim Liputan Halo Indonesia sudah meliput pizza buah yang sangat lezat sekali. Penasaran seperti apa? Dan saya yakin juga pemirsa juga penasaran seperti apa itu pizza buah. Kita saksikan dalam tayangan berikut.
Pizza adalah sejenis roti bundar, pipih yang dipanggang di oven dan biasanya dilumuri saus tomat serta keju dengan bahan makanan tambahan lainnya yang bisa dipilih. Keju yang digunakan biasanya adalah mozzarella, dengan tambahan sayuran seperti cabai dan paprika, dan juga bawang bombay, serta jamur sehingga terciptalah rasa khas pizza yang gurih. Tapi pernahkah terbayang sebelumnya jika stroberi, anggur, dan apel justru jadi bahan tambahan yang ada di atas roti pipih pizza? Ya, inilah pizza hasil kreasi Rizka Rahmadania. Wanita berusia 22 tahun ini mengembangkan usaha pembuatan pizza buah yang dipelajari dari keluarganya. Mahasiswi jurusan teknik informatika ini memulai bisnis pizza buah sejak 5 bulan yang lalu. Pembuatannya pun dilakukan di rumah kontrakan yang telah disewanya selama 4 tahun ini. Seneng sih, yang pasti seneng banget, terus juga punya pengalamannya lebih banget kan. Ya apa sih yang nggak mungkin gitu kan, kalau kita walaupun umur muda gitu, kita punya usaha kenapa enggak gitu kan. Jadi selagi kita bisa, ya apa salahnya buat dicoba gitu. Pizza buah ini diberi harga Rp30.000 untuk satu porsi berukuran kecil. Buah-buahan yang digunakan seperti nanas, stroberi, anggur, kacang almond, dan kismis. Pizza pun sesuai pesanan dan selera pelanggan. Untuk memasarkan pizza buahnya, Rizka menggunakan jasa dari teman-temannya untuk mempromosikan produknya. Dan cara ini pun berhasil karena pelan-pelan pizza buah buatan Rizka mulai dikenal banyak orang. Beda banget kan, biasanya kita makan yang asin-asin, pizza. Sekarang makannya yang manis, gurih gitu. Jadi beda banget deh. Harganya standar banget. Jadi apalagi buat mahasiswa kayak saya tuh ngerasa nggak terlalu mahal. Itu benar-benar standar dan jangkauan mahasiswa deh menurut saya. Berpikir kreatif dan jeli membaca peluang adalah modal yang potensial bagi kaum muda untuk menapaki dunia usaha. Meli Puspita, Herdi Raskolani, Dai TV. Ya pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @dai_tv dan @haloindodai_tv. Iya, dan akhir kata saya Lorena Flynn. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.